pasti punya mimpi jadi pembisnis sukses ya Kang. Amin. Amin ya. Pasti bermanfaat buat orang-orang sekitar. Amin. Juga gitu. Amin, amin. Amin. Nela? Nela, semoga cita-citanya terwujud gitu kan. Apa tuh cita-citanya biar tahu, biar jadi doa bersama. Ya Allah, semoga Nela bisa jadi guru matematika. Amin. Ya, amin. Aku jujur untuk lebih detailnya aku belum bisa merancang maunya apa. Cuman aku dari dulu pengen banget. Aku bener-bener yang antusias banget sama fashion ya, jujur. Kalau kedekatan sama abang kelas sih, dibilang deket banget gitu Kang, kayak temen. Tapi si adik kelasnya juga, sayanya juga tahu batasan gitu antara adik kelas sama abang kelas gitu. Iya. Ya. Iya. Terutama buat yang kelas 11 sih gitu kan. Karena sebentar lagi mau kayak kita gitu ya, mau jadi mahasiswa. Banyak sholat. Ingat Allah aja. Bagus itu bagus. Pokoknya ingat Allah aja itu. Iya. Sebenarnya itu kunci utama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah kiri kanan saya sudah ada alumni Insan Cendekia Magnet School tahun 2025. Tepuk tangan dulu dong. Ya mungkin ayah bunda di rumah atau teman-teman yang baru nonton ini dan pengen masuk sini belum kenal ya pasti ya. Nah, coba mungkin kita kenalan dulu dari masnya dulu nih. Ya, halo, saya Bimo Haji Suhendro ya. Dan saya masih calon wisudawan atau calon alumni. Calon alumni. Tepatnya besok kita jadi alumni resmi. Mantap, semoga lancar acaranya. Amin. Lanjut, kamu? Halo, saya Fatia Syira. Biasanya sih dipanggilnya Syira. Saya juga sama kayak Bimo dan juga teman saya masih jadi calon alumni JMS. Oke. Lanjut. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Satin, biasa dipanggil Naila. Tambahin Naila cantik juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, oke. Sama kayak yang lain juga, saya masih calon wisudawan. Ya, baik, nama saya Vandra Volra. Biar imbang aja, biar enak. Oke, teman-teman, ini kan bentar lagi kalian udah mau wisuda ya? Iya. Kalau sekarang tuh ini kita syutingnya Hamin 1 ya, Hamin 1 iya, besok Hamin kalian 1, udah guys. mau wisuda gitu kan. Gimana sih, udah berapa tahun? Berarti 3 tahun ya? Betul. 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Gimana, udah bentar lagi hitungan hari nih, kalian akan... Hitungan jam. Oke, hitungan jam ya bahkan ya, kita udah syuting siang ya, udah siang sekarang. Ya bentar lagi kalian bakal lulus lah kayak gitu kan, akan resmi menjadi alumni gitu kan. Gimana nih rasanya mungkin dari Bimo dulu mungkin. Perasaan campur aduk sih. Senang, dibilang senang ya senang gitu. Apa perjalanan kita selama 3 tahun udah di finish gitu kan. Kalau wisuda atau kelulusan itu jatuhnya finish perjalanan kita selama 3 tahun. Tapi ya pasti ada sedihnya juga ninggalin kenangan-kenangan di sini, orang-orang sini. Iya sih benar. Ya, gitulah. Nah, perempuan tuh biasanya lebih perasa tuh biasanya, punya banyak bestie gitu tuh biasanya. Udah Gimana perasaan? Naila mungkin gimana Naila perasaan? sedih, lebih ke sedih kali ya dibanding senang, cuman kayak lebih ke sedih gitu. Karena berat gitu. Udah di sini aja. Nggak mau kan, aduh. Beda kampus di sini mah ya. Kalau Syira gimana? Aku jujur aku juga lebih sih ke sedih sih. Sedih ya. Karena ya ninggalin guru-guru, teman-teman, karena kan mereka juga yang jadi emotional support kita kan. Iya. Seneng sih seneng pasti ya, karena ya kita udah nyelesain segala hal yang jadi obstacle kita di sini dan alhamdulillahnya kita bisa ngelewatin itu semua. Iya, Pastinya kita senang dong. Tapi ya berarti saya campur aduk sih lebih tepatnya. Iya. Ya, yang namanya mau pertemuan tuh pasti endingnya pasti ada perpisahan ya. Nah, benar banget. Nah, pasti kan kalau kita bicara ke depan dan next step-nya kan akan lebih besar lagi nih ya, tanggung jawab kalian ya kan, dan amanah yang akan kalian emban juga sebagai mahasiswa nih ya. Ini akan lebih berat lagi nih tugas-tugas gitu kan. Yang apa? Udah keterima semua berarti ya? Udah keterima ya. Sira keterima di mana? Saya keterima di PNJ sama di University Malaya. Wow, jadi 2 tuh. Alhamdulillah. Terus ngambil dua-duanya langsung double degree. Enggak dong. Kan beda kampus. Ya siapa tahu double degree kan langsung. Masuk. Iya, jadi ngambilnya gimana?
pilihannya? Saya ngambilnya insya Allah yang University Malaya. Malaysia berarti ya? Ya. Itu jurusannya apa? Saya jurusannya Media Studies. Media Studies itu belajar Belajar tentang media? seperti Oke, komunikasi. translate doang. Ya. Kayak ilmu komunikasi? Iya, kayak ilmu komunikasi. Jadi dia tetap belajar komunikasi, tapi dia lebih wide buat pembelajarannya begitu. Oh, ke medianya berarti. Iya, betul. Itu syarat keterimanya selain namatin Upin Ipin apa? Saya belum namatin Upin Ipin. belum. Apa? Filipin belum naik-naik. Belum naik. Itu gimana? Apanya? Maksudnya, iya syaratnya biar bisa masuk ke sana terus. Syarat-syaratnya pasti harus tes IELTS dulu. IELTS. Kalau misalnya di kampus University Malaya, dia itu sesuai dengan prodi yang mau kita masukin. Untuk prodi aku waktu itu IELTS-nya harus 8,5. 6,5. 6,5. Sorry, maaf. Kalau ada juga yang cuman bisa 6 atau 5,5, jadi nggak harus 6,5 juga. Dan harus ada transkrip nilai, ada paspor, ada baru kalau misalnya harus ada visa juga. Tapi visa itu ntar bakal diurusinnya kalau udah keterima. Gitu. Oh, kayak gitu. Setelah itu akhirnya, kenapa Malaysia sih? Karena saya mau lebih ke lingkungannya baru sih. Oh, lingkungan yang baru. Karena kan kalau dari dulu kan ya udah dari Indonesia lagi gitu kan. Terus ayah saya coba ngomong, kamu nggak mau cari experience baru? Oke. Gitu. Jadi Perempuan loh maksudnya dia ya. Iya. Perempuan boleh dibawa ke luar negeri, maksudnya boleh ke luar negeri gitu loh. alhamdulillah. Alhamdulillah berarti luar biasa ya. Ntar semoga di sana bisa lebih lancar ya. Amin ya Allah. Tak apalah. Kasihkan dar. Nah jadi maci. Jadi maci Malaysia. Kalau kamu di mana? Naila alhamdulillah keterima di Universitas Pajajaran. Wah. Ini ya Vkom. Vkom 4. Viko. Anaknya Soleh-Solihun. Enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Iya, kamu di Unpad bagian apa? Jurusannya? Jurusannya matematika murni. Aduh. Iya. Kita yang matematika biasa peminat aja nggak minat tahu itu. Matematika wajib ya? Iya, matematika peminatannya nggak ada yang minat, itu dia matematika murni lagi. Aduh, kenapa ngambil matematika? Kamu kok bisa sih nyasar ke matematika? Apa memang udah cinta sama angka? Kayaknya emang lebih cinta sama angka gitu. Karena kalau misalnya baca tulisan tuh gimana ya, agak pusing gitu. Nggak bisa baca tulisan, bisa baca rumus bisa Nggak, baca. Maksudnya kalau misalnya baca tulisan tuh lebih susah gitu mengerti. Kalau misalnya kalau udah ketemu rumus, ternyata gini ya gitu. Nggak terima saya konsep teori itu. Mungkin adik-adik karena udah rumus jadi jawabannya lebih valid. Iya, di mana-mana orang mau ngebaca tuh lebih gampang. Ngeliat rumus lagi. Kamu nanti punya anak pengen ngasih nama punya pakai rumus aljabar bukan katanya? Mau ini calculus namanya. Berarti kamu tuh memang cinta matematika? Suka matematika? Suka aja sih gitu. Asik aja gitu. Asik gitu ngitung. Oke lah. Ya semua orang punya keasikan masing-masing ya. Dan ini agak sedikit ya Jerome Paulinisme gitu nama alirannya. Berarti. Kalau Bimo? Sebelum keterima di negeri ini swasta dulu sih, Kang. Swasta dulu di? Iya, pertama di UII Yogyakarta. UII itu Universitas Islam Indonesia? Iya. Oke, jurusan tadinya? Jurusannya bisnis digital. Kalau yang UII. Terus kedua sempat keterima juga, hamin seminggu SNBP, keterima di Telkom University. Wih, itu Telkom tuh sangar tuh. Sangar sebenarnya. Berat. Di jurusan? Administrasi bisnis. Kalau yang di Telkom. Iya. Terus akhirnya ngambilnya sekarang di? Unpad sama kayak Naila. Oh, tidak ada di dalam sebutan tadi ya? UII, Unpad, tiba-tiba Telkom terus Unpad gitu ya? Unpad jurusan? Ekonomi Islam. Dari tadi tuh bersinggungan sama bisnis nih? Iya. Memang sukanya bisnis? Suka bisnis sih, Kang. Oh iya? Iya. Di rumah punya usaha sampingan kah? Atau punya usaha keluarga yang diteruskan atau gimana gitu? Belum sih, paling mama punya toko gitu. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya tertarik sama dunia bisnis? Karena kalau bisnis lumayan juga sih. Ininya. Iya. Iya, cuman kan maksudnya kan menjalankan bisnis, nggak semua orang tuh mau telaten ya? Iya. Nggak semua orang tuh mau telaten gitu kan, kayak ketika rugi dikit atau capek nih gitu. Nah apa yang ngebuat kamu akhirnya pede nih, bisnis lah gitu. Ngambil bisnis gitu. Karena kalau saya pede karena kalau bisnis itu menurut saya ngelihat orang-orang yang sukses sekarang itu kayak orang kaya nomor 1 itu kan dari semuanya berbisnis bisnis ya? juga gitu. Iya sih.
Iya sih, nggak ada yang tiba-tiba dari trading ya. Nggak ada. Terus mulai dari bisnis dulu semuanya. Kalau bicara soal pengalaman ya, prosesnya kalian ya dalam menempuh seleksi gitu kan untuk masuk ya universitas-universitas yang kalian inginkan sekarang ya gitu kan. Tentunya dari sekolah ya, dari zaman sekolah kan ketika di sini kan kita ada yang namanya Optimik Bimbel tuh ya. Iya, Optimik dulu. Ya kan ada Optimik tuh kan, itu proses kalian mempelajari agar bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan tuh gimana sih dari Optimik itu? Paling kayak ini sih ngerangkum materi yang kira-kiranya keluar gitu pas lagi materi yang lagi trending gitu. Jadi nyari di TikTok materinya. Ini kayaknya soal gitu kan ya. Iya benar. Ya soal-soal kayak gini nih yang bakal keluar gitu. Ngambil TO dari orang gitu kan. Iya enggak, maksudnya gimana cara gurunya bisa membuat kalian akhirnya kalian sempat ragu nggak sih? Buat saya pengen masuk sini tapi kayaknya nggak masuk deh gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Pasti ada sih. Apalagi kan SNBP lumayan keterimanya banyak ya? Dikit. Bisa dikit ya Mbak? SNBP. Emang tahun kemarin tahu nggak kalian kuotanya berapa sih buat SNBP? Kuota kemarin sekolah. Iya dari sekolah atau secara skala nasional? Nggak tahu ya? Oh itu nggak tahu, kita tahu ini sekolah ya. Nah sekolah berapa? Sekolah tuh 3. Kita dapat kuotanya kita dapat 3 bener, jadi kita Dapat 3. Oh, iya nggak maksudnya kan ada perasaan ragu tadi kan? Iya pasti. Itu guru-guru gimana bisa meyakinkan kalian? Udah nggak apa-apa coba aja gitu. Iya kayak Nah, selagi ada kenapa nggak dicoba gitu? iya gitu. Iya. Proses belajarnya berapa lama sih di Optimik Bimbel itu kalian? Kalau di Optimik Dari bulan September. Agustus. dari awal kelas 12 Dari awal kelas 12 udah gitu ditekani udah sih. Oh iya. Udah dikasih buku buat latihan Iya, soal dikasih gitu. buku Kan. ya. Mulai Optimiknya itu kita semester 2 ya? Iya nggak sih? Iya. Apa dari semester 1? Semester Semester 2 kan? Semester 1 kita try out. Iya, Udah mulai tryout coba di tryout. jadi sekolah tuh daftarin kita ke tryout gitu. Ntar habis itu kayak simulasi SNBT. Oh, di sini note juga SNBP sama SNBT itu beda ya. Iya. Oh, berarti itu ini saya baru tahu loh, karena kan ya, kita kan di tim marketing dan di tim kartu itu kita cuma taunya Optimik Bimbel itu di kelas 12 gitu kan. Ternyata dimulai dari awal masuk ya. Dengan kalian udah diikutin tryout gitu kan. Benar. Nah, kalau ketika semester 2 kan baru belajar nih, intens nih. Itu proses belajar itu kan ada belajar malam, ada apa lagi tuh, ada belajar KBM biasa, ada kegiatan asrama. Nah, si Optimik Bimbel ini gimana cara ininya? Masuknya di sela-sela kegiatan kalian? Paling ngambil waktu kosong kayak habis zuhur ya. Kan Jumatan. Ya, habis Jumatan itu kan kosong tuh ya. Jadi baca-baca, belajar, sholat. Dan Jumat kita juga itu buat Optimik Iya, itu. Jadi nggak ada mapel lain. Oh, Jumat. Iya, khusus Optimik itu fokus buat persiapan kuliah Jadi UTBK. kayak adik kelas kita kan ya udah belajar Olahraga emang mungkin. mapel atau olahraga. Kalau kita Optimik belajar buat biasanya kita soal TO buat UTBK gitu sih. Nah ini nih yang saya nggak nemuin di beberapa boarding school lain gitu kan. Yang ketika mereka baru mau lulus nih calon alumninya, ya itu cuma sekedar database aja kayak gitu kan, ditanya mau kemana, terus ya udah silakan semangat yuk sekolah cuma gitu doang. Nah, cuma di sini tuh kalian bener-bener dapat support ya berarti ya. Ya mungkin karena memang jumlah murid kita juga yang nggak terlalu militan banget ya jumlahnya kan, sehingga masih bisa terkontrol, dan inilah yang membedakan sekolah kita sama sekolah lain teman-teman. Nah, lanjut lagi nih ya. Kita kalau bicara soal menjadi seorang mahasiswa gitu kan, ada rasa deg-degan nggak sih? Excited kayak, akhirnya jadi mahasiswa nih, nggak akan pakai seragam-seragam lagi sekarang. Ada kayak gitu-gitu nggak, Bim? Pasti deg-degan, ada lah, excited. Iya. Kan mahasiswa lebih bebas lah daripada Lebih di boarding. bebas, Kalau iya, dalam itu apa? Ya, Yang dalam gitu. kurungnya lebih bebas gitu. Iya. Kalau kalian gimana? Seneng nggak? Dan lebih takut sih sebenarnya. Bener-bener lebih takut. Lebih takut. Karena kita kan ngejalanin ini rutinitas baru kan. Sedangkan dari dulu juga kita kan yang emang udah dijadwalin nih sama sekolah jam segini kan pasti kan kalau di sana kita managing waktunya kan sendiri kan. bener. Dan ya kalau kita keteteran dikit udah salah semua lagi. Oh iya sih bener. Jadi kayak merembet ke semuanya gitu ya. Nah, kalian itu berarti kan bakal jauh dari keluarga kan? Iya. Bakal jauh dari keluarga, bakal ngekos nih. Iya. Iya kan? Nah ini nih, Sira nih ngekosnya jauh di Malaysia nih. Ya. Emang di sana ada kos-kosan ya? Enggak ada dormnya sih. Oh ada asrama. Ada asrama, cuman dia kalau itu buat semester 1 doang, semester 2 ntar pindah.
ke rumah. Upin Ipin ya? Apart gitu sih biasanya Lu orang-orang. mau Upin Ipin tadinya pengen aja. Kamarnya banyak loh Ren. Boleh sama orang tua, Syira, ngekos gitu keluar. Alhamdulillah. Di sana ada saudara nggak sih atau? Enggak ada saudara. Nah, maksudnya ini luar biasa banget loh kepercayaan orang tuanya gitu ya, karena adik saya itu juga kuliah juga ke Bogor tuh gara-gara ada kakaknya. Makanya boleh ya? Makanya boleh, iya, Aldo. iya adik saya gitu. Kuliah ke Bogor boleh gara-gara ada kakaknya. Kalau nggak ada berarti nggak boleh. Nggak boleh, gitu. Luar biasa loh maksudnya ya. Ya semoga nanti di Malaysia bisa ini ya. Kamu ngekos juga kamu? Iya, pas. Nggak ada saudara di sana? Nggak ada. Boleh sama orang tua ngekos jauh? Boleh, kan Bandung. Nyerempet dikit lah dari Caringin mah. Jauh, Mbak. 4 jam, 5 jam. Bima juga ngekos? Ngekos. Kalau Syoma aman, Dede. Ya kan karena mungkin ya kekhawatiran orang tua tuh biasanya kan adalah sama anak perempuan ya biasanya yang lebih ngekos kayak gitu kan. Nah, kalian tuh selama di CMS tuh pernah diajarin nilai-nilai yang mungkin kalian akan terapkan nanti setelah kalian keluar nggak? Kayak misalnya ada satu nilai nih yang akan kalian pegang setelah kalian keluar dan akan kalian jaga selama kalian jadi mahasiswa dan ke depannya. Satu nilai yang kalian pelajarin, satu nilai kehidupan mungkin. Dari CMS. Dari CMS yang kalian akan pegang itu terus sampai seterusnya setelah kalian jadi mahasiswa, bekerja, lulus dan sebagainya. Ini kita semua sama deh Pak. Kang. Iniannya, nilainya. Apa? Sabar. Betul. Sabar. Oh di sini diuji banget ya kesabaran kalian ya? Insya Allah. Oh gitu. Sebelum kalian menjadi seorang mahasiswa nih kan sekarang kan ya, kalian yang namanya mahasiswa itu kalau pengalaman saya itu dulu niatnya juga pengennya belajar doang nih. Tadi kan sempat katanya kamu pengen belajar doang ya kan. Tadi sebelum off cam tuh kan kita cuma belajar doang. Tapi pada akhirnya nanti di kehidupan kampus tuh bosen sebenarnya malah. Malah justru bosen sama kehidupan yang kuliah pulang kayak gitu kan. Pengen ikut kegiatan-kegiatan organisasi kayak gitu. Udah ada rencana belum? Mau ikut apa? BEM, Presma, keren. Presma, weh. Kan sekarang OSIS ya kemarin ya? OSIS. Nanti lanjut lah jadi Presma. Ya, insya Allah lah. Emang rezekinya kan. Iya. Emang rencananya mau ikut apa kalau organisasi di kampus? Organisasi paling BEM sih rencana. BEM ya? Iya. Ada ketertarikan di politik juga dong berarti kamu? Politik saya tertarik juga sih buat kalau ada isu-isu politik itu. Iya. Karena kan BEM BLM kampus itu kan lumayan seru ya perpolitikannya ya antar fakultasnya. Kayak gitu kan. Kalau kamu ada? Selain itu ada nggak? UKM itu kegiatan Mapala gitu? Belum sih, belum kepikiran selanjutnya. Komunitas seni? Komunitas mancing kalau ada. Keren. Komunitas mancing Unpad. Kalau kamu? Masuk. Belum ada sih buat ikut-ikut kegiatan kan. Balik lagi kayak ke awal kayaknya buat 1 semester ini gitu. 1 semester ini paling sampai ini ya, sampai Desember gitu. Nanti kalau udah mulai semester baru kayaknya baru kepikiran. Kalau sekarang kayaknya masih berusaha buat adaptasi dulu sama teman sekitar gitu. Jadi kalau kamu tuh tipe orang itu yang fokus belajar dulu gitu ya? Iya kayaknya, iya gitulah. Kalau Syira gimana? Aku sih, awalnya aku planningnya cuma kayak Naila juga. Mau ya ngenalin lingkungan dulu lah, ngenalin gimana kultur di sana. Kan pasti kan harus menyesuaikan lagi kan, karena ini juga bukan negara aku dong. Kan. Tapi aku sih kepikiran mau ikut PPI, jadi kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia yang di Indonesia. Oh iya. Itu doang sih, baru aku nggak sampai kepikiran organisasi-organisasi kampus yang lain, karena aku juga belajar daftar-daftar apa-apa dari PPI kan, jadi mungkin aku bisa volunteer untuk membantu yang lain nanti. Oh, jadi masuk ke ini keluarga besar mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Nggak ada niatan buat masuk ini himpunan pecinta boboiboy. Ada tuh kalau salah. Kayaknya skip dulu deh. Belum ya. Iya. Oh enggak ya. Flashback deh ke belakang deh. Selama kalian 3 tahun di sini ya. Kita sedikit flashback ke rutan universitas kalian selama ada di sini 3 tahun, bukan waktu yang sebentar ya. Tapi bukan juga waktu yang cukup lama. Tentunya di situ dalam 3 tahun itu pengembangan kebiasaan, rutinitas bakal jadi satu hal yang mungkin akan selalu jadi warisan ya untuk diri kita ya ketika keluar dari sini kayak gitu kan. Semoga seperti itu. Satu hal yang mungkin kalian akan rutinitas yang mungkin kalian akan rindukan selama di CMS mungkin ya apa ya? Rutinitas kalian coba. Rutinitas. Iya. Apa ya? Yang bakal dikangenin paling kumpul sama adik kelas gitu, bercanda bareng itu. Paling
kangen sama orang-orangnya doang sih pasti. Kalau kangen sama orang-orangnya ya. Ngejalanin rutinitas bareng orang-orangnya gitu. Bener-bener. Mungkin rutinitasnya biasa tapi momen bersama orangnya Iya, yang bener-bener. biasa gitu ya. Nih. Tapi ada satu rutinitas yang yes, akhirnya udah lulus gitu. Gak apa-apa nih karena udah lulus, gak apa-apa, sebut aja. Yes, akhirnya udah lulus gitu. Apa nih? Yes, scroll TikTok. Biasanya gitu. Kalau cewek biasanya gitu kan. Ya, biasa gitu. Ada nggak? Pasti ada dong. Apa ya? Yes, tidur siang biasa. Iya, Takutnya anaknya tidur lagi siang, tidur siang gitu. bangun siang gitu Bangun kan. siang. Bangun siang. Pasti ada dong ya kan kayak gitu-gitunya kan. Kalau saya dulu jujur aja, kalau saya dulu yes akhirnya nggak ngaji malam. Oh. Yes. Gitu. Dulu ada tuh tapi pada akhirnya ya itu jadi cerita lucu lah kayak gitu kan, cerita lucu. Di balik 3 tahun. Aduh bentar, cut dulu ya guys. Sok gua. Di balik 3 tahun cerita hidup kalian bersama nih ya kan kalian sekelas itu berapa orang? 3. Oke, kita ngomong sama satu kelas ya ini. tiga orang. Tapi kan awalnya kan nggak langsung 3 orang kan ya? Iya. Ada Awalnya kita berlima. Berenam malah kan. iya, Tapi satu berenam. nggak jadi masuk. Nah, ini gimana nih? Kan cerita dong kali awal-awal tuh. Awal-awal tuh kalian kan berenam gitu kan atau berlima gitu kan. Berlima. Tuh ada sempet kaget nggak sih? Ya 5 orang. Iya. Awalnya sempat kaget. Saya taunya itu dari sekolah ada 15. 20 orang. 20 orang 20 di sini. Iya. Ternyata 20 itu keseluruhan siswi kan. Oh, Dari gitu. kelas 7 sampai kelas 12. Udah sampai 12. Oke. Dulu kita di sekolah cuma 20 orang. Aduh, saya mau batuk lagi nih. Aduh, keselak dulu. Itu berarti sekarang kalian akhirnya 2 orang pindah tuh. Orang pindah. Sedih gak sih? Sedih kayak, Ya, tapi nggak tahu juga sih, soalnya belum terlalu dekat Iya, kan. soalnya kita belum yang ke apa? Ada yang 1 bulan langsung pindah. Iya, 1 bulan langsung. Terus kalian responnya gimana kayak? Lah ini kenapa? Iya gitu. Kok dia Lah, ini pindah? kenapa? Gitu. 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 Kalian ada motivasi juga nggak awal-awal? Ya tinggal bertiga. Ini mah ranking 1, 2, 3 juga pasti dapet. Itu tuh. Jadi kan kalau ke temen ranking berapa? 3 besar. Besar gitu Kan bisa flexing. kan ada flex sale kayak 3 gitu. besar. Iya sih, bener sih itu Kan nggak. nggak mungkin ditanya, emang dari berapa? Kan langsung aja. Iya. Emang dari berapa? 3 besar. Tiga besar. Wih, Langsung kena meta doang. Keren. Itu keren. Tapi maksudnya, apakah kalian ketika kayak gitu tuh ada kepikiran buat pindah nggak di awal-awal? Enggak. Enggak. Kalau pindah sempet sih Kang. Sempat ya ada kepikirannya. Tapi bukan karena Jumlah murid yang sedikit. jumlah murid yang sedikit, bukan karena teman kelas yang pindah. Hmm. Karena kakak kelas lulus sih itu sempat. Mungkin kehilangan abang di sini ya. Ya abang kelas lah teman. Kenapa kalian nggak ada kepikiran buat ini? Buat pindah. Buat pindah? Karena Udah ngerasa nyaman. CMS udah nyaman. Udah enak aja sih. Ya, kita nggak bakal dapetin yang lain. Nggak bakal dapetin kayak gini di tempat lain Iya. gitu. Oh, Kan kalau tempat lain tuh mayoritasnya banyak gitu ya muridnya. Heeh. Kita kan waktu itu masih dikit ya. Jadi kayak oh mungkin kita dengan Murid yang sedikit sedikit murid ini bisa lebih fokus, bisa lebih apa. Jadi lebih fokus ke diri sendiri dan fokus ke lingkungan juga bisa imbang. Oh. Balance. Ya itu kelebihannya, ya, salah satu kelebihan juga sih sebenarnya ya ketika jumlah murid dalam satu kelas itu memang nggak terlalu banyak gitu kan, belajar lebih kondusif, lebih private, mau nanya juga lebih enak kayak gitu kan, kontrol guru juga jadi lebih fokus gitu kan ke setiap muridnya gitu kan. Bersama selama 3 tahun bertiga gitu ya dalam satu kelas. Pasti ada cerita-cerita seru nih. OSIS apalagi nih kalau sebelum kita ke OSIS deh, di luar sebelum kalian jadi OSIS dari awal-awal bertiga mungkin momen seru dari masing-masing ada nggak momen seru? Di luar OSIS ya, di luar OSIS mungkin ya. Ntar kita OSIS kita bedain lagi nih ceritanya. Pas kelas 10 yang ke Tangerang itu seru sih. Tangerang. Kita dulu ada kakak kelas gitu kan, yang ibaratnya petinggi di situ lah ya, punya jabatan yang tinggi di Tangerang gitu kan. Oh ya? Terus ya akhirnya kita kayak diajak jalan gitu. Kemana? Kemana nggak tahu itu namanya apa? Pokoknya kita diajak keliling Tangerang gitu. Ya keliling Tangerang. Oh, ke Ciputat. Perintahannya gitu lah. Itu mah Tangsel rumah saya. Tangerang kan? Iya sih. Tangerang sama Tangsel beda. Oh beda ya? Tangkot nggak sih? Oh Tangerang kota.
Kalau secara personal tadi kan itu rame-rame ya? Iya. Terus secara personal seru momen serunya kalian mungkin di kamar kah atau sama bestinya? Atau gimana gitu? Oh mungkin ini, Kang, dulu kita suka main gitar bareng. Iya. Nyanyi-nyanyi bareng, sebenarnya bukan main gitar bareng, ada satu yang main gitar. Kita mah nyanyi-nyanyi gitu. Jamming bareng lah ya, jamming bareng. Itu asik banget. Kalau kedekatan sama abang kelas sih, dibilang deket banget gitu Kang, kayak temen. Tapi si adik kelasnya juga, sayanya juga tahu batasan gitu. Antara adik kelas sama abang kelas gitu. Iya. Terus kalau ke adik kelas sendiri? Kalau ke adik kelas, sama sih. Iya. Saya juga nganggap mereka kayak temen, tapi mereka juga tahu batasan kalau saya itu kakak kelasnya gitu. Oke. Ini tantangan baru, maksudnya kan berharap kan punya teman sekelas gitu ya. Iya, berharap. Mereka mah enak nih. Berdua nih. Iya. Di sekamar kalian nih. Iya. Iya kan. Kalau kamu kan berarti kan sekelasnya kan sekamar kan berarti sama abang kelas kan. Sama abang kelas, sama adik kelas. Iya kan? Iya. Itu berasa sendiri nggak? Nggak merasa sendiri ya? Enggak sih, tetap ada temennya gitu. Iya. Kalian sebelumnya SMP itu di umum di negeri atau pernah pesantren nggak sih? Pesantren semua sih Kang. Pesantren. Pernah pesantren semua kan? Pesantren. Nah, berarti kan ada perbedaan dong ya. Ada perbedaan kan ketika kalian di pesantren ya? Iya. Pesantren kalian dulu di mana aja? Di mana? Saya di Darel Azhar. Darul Azhar. Iya. Dulu sekelas berapa orang teman? Teman cowoknya aja deh. Kelas satu angkatan bisa yang cowoknya itu sampai 100 kan, 80 ya. Sebanyak itu loh. Iya. Tiba-tiba pindah ke sini, masuk ke sini dengan jumlah yang kamu doang isinya. Saya doang. Seangkatan. Shock gak awalnya? Sempet shock. Shock. Gitu, Itu yang dua itu cewek apa cowok? Yang dua yang mau Cowok. pindah. Cowok yang pindah. Oh, itu ngerasa sedih gak khususnya kamu? Kalau tahun pertama nggak sedih kan. Nggak sedih. Kalau tahun pertama soalnya masih ya saya juga dekatnya sama abang kelas gitu, belum kenal sama mereka. Tapi berjalannya waktu, kakak kelas juga udah lulus, baru kerasa sedihnya gitu. Tahun kedua, tahun ketiga itu udah kayak sedih gitu. Apalagi kan adik kelasnya makin banyak gitu, punya teman banyak. Nah, kalau kalian gimana? Pesantren juga kan? Di mana? Di Nurul Azhar. Nurul Azhar. Berapa orang temannya sekelas? Ya sama, yang cewek sekelas ya, sekelas 30. Tuh, banyak tuh. Iya, terus Pindah ke sini dapetnya berdua doang. Iya. Kamu berapa? Di mana waktu itu? Aku dari Utakin. Berapa orang? Kalau buat seangkatan, aku waktu itu 201. Buset. Tapi ke sekelas 30 orang. Kaget kan pasti kan? Pasti kaget kan? Saya dulu sekelas sekitar 40 orang. Total santri itu sekitar 3.000-an. Khusus yang putranya doang ya. Itu ketika masuk ke sini gitu kan, bukan sebagai santri ya, tapi ketika ngelihat teman-teman di sini kayak, buset ini. Ini belajar apa private school ini? Kok bisa? Kan karena saya tuh masuk kalian tuh masih kelas berapa ya? Kelas 10, kelas 11. kelas 11. Kelas 11 ya kan ya? Kelas 11. Kelas 11 itu pas saya ngeliat ke kelas kalian tuh, buset ini private school apalagi les ini terus. Itu kelas itu terus 3 orang loh. Ya udah nggak apa-apa karena memang yang namanya juga itu awal-awal ya. Awal-awal sekolah ini berdiri gitu kan ya dan pindah ke sini gitu kan dan sekarang alhamdulillah lebih banyak gitu kan. Nah, kita main sedikit main games deh ya, sedikit main games di sini mungkin kita main rating ya. Kita pengen rating 3 guru the best versi kalian masing-masing, personal ya. Personal ya. Kita memang tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua guru yang ada di sini. Kita semua tahu semua guru di sini mendedikasikan waktunya, tenaganya untuk mengajar siswa-siswa CMS dengan sangat baik. Loh untuk semua guru pokoknya. Tapi yang namanya setiap murid itu punya kedekatan atau punya apa ya? Punya tipikal guru yang sangat mereka sukai gitu kan. Ya bukan nggak berarti nggak suka sama guru-guru yang lain gitu ya. Ya maksudnya berarti ada di nomor berapa ya 1, 2, 3 gitu. Dari nomor 3 sampai nomor 1 yang paling pokoknya kalau apa-apa tuh kesinilah gitu. Ngadunya kayak curhatnya kayak atau belajarnya kayak atau apanya lah kayak gitu. Coba mau dari siapa dulu? Dari Sira mungkin. Dari Sira coba. Dari nomor 3. Ini 3 gitu. Ntar 2 1 1. Nomor 3. Apa langsung aja sebutin? Enggak apa-apa udah. Gitu. Dari nomor 3 aja. Biar ganti nyicil satu-satu. Coba. Sebenarnya semua guru bantu saya ya. Cuman yang saya ngerasa bisa ngebantu saya banget dan apa ya, benar-benar ngebantu deh kalau di sekolah tuh. Pak Pendi. Pak Pendi. Di nomor 3.
Enggak sih sebenarnya satu semua, gimana dong? Enggak mau dari nomor 3 apa? Pada nomor 3, 21. Bentar. Oh, itu mau taruh nomor berapa? Satu. Gak tahu ah. Orang semuanya bantu gimana? Ya udah sebutin 3 ya berarti ya. Tiga-tiganya satu ya, nggak mau cuma 3. Oke, udah bebas. Kamu nggak adil kok kayak gitu, Rajim, nggak boleh. Ya udah kamu. Apa, Naila? Iya. Langsung tiga-tiganya? Enggak, satu dulu. Satu dulu. Ini pokoknya ini tiga-tiganya nomor 1. Iya udah bebas Meskipun dah. baru nyebutin ya. Iya. Marum tercinta. Marum. Oh, Ibu Arum. Iya, baru. Ya, Ibu Arum, Ibu Arum. Ibu Arum itu pas kalian kelas berapa tuh pindah ya? Naik kelas 12. Naik kelas 12 ya? Ya padahal beliau luar biasa banget ya dedikasinya ya. Iya benar-benar. Ya, sangat-sangat mengayomi banget ya gitu ya, kelihatannya ya ininya ya. Walaupun saya nggak in charge komunikasi gitu kan, tapi ngelihatnya kayaknya kalian lebih semangat gitu kalau ada Bu Arum ya, kalau ada setiap kegiatan gitu. Kalau Bimo? Saya sama sih, Bu Arum pasti. Bu Arum ya? Ya. Kenapa Bu Arum? Soalnya kalau Bu Arum ya semua guru sama sih, maksudnya pasti punya perhatian ke siswanya. Tapi kalau buat Bu Arum, menurut saya pribadi itu yang bisa gantiin sosok mama saya lah di sekolah ini. Oke. Iya, iya. Yang kedua? Yang kedua pastinya Bu Arum bakal tetap Oke deh, masuk. Bu Arum masuk ya. Ya dengan alasan yang sama tadi ya? Iya, dengan alasan yang sama pasti. Oke, terus kamu? Ini bukan guru, Pak. Iya, nggak Bukan apa-apa. guru kan, Pak, tapi orang yang saya sayang banget gitu. Iya. Pak Dwi. Oke, kenapa Pak Dwi? Karena beliau tuh benar-benar saya ngerasa saya disayang banget gitu sama beliau gitu. Meskipun mungkin beliau kalau ke saya tuh kayak word of maki-maki gitu, Kang gitu kayak, Nela lu ngapain di sini gitu. Tapi ya ampun, saya tuh sayang banget gitu sama beliau. Sampai pas beliau pindah saya kayak berhari-hari nangis sedih. Oh iya? Iya, berhari-hari nangis. Oh, iya maksudnya kan itu kedekatan emosional ya yang jarang dimiliki gitu kan. Ini sekali lagi faktornya gara-gara memang jumlah murid kita di sini yang memang terbatas gitu kan, sehingga kedekatan antara guru dan murid itu terjalin emosionalnya gitu kan, yang benar-benar bisa ngebuat kalian akhirnya nyaman belajar gitu kan. Bim, selanjutnya? Pak Hasan sih. Pak Hasan. Iya. Kenapa Pak Hasan? Karena menurut saya Pak Hasan salah satu guru yang bijak, paling bijak. Saya Paling bijak. Iya. Pernah ada satu momen deh mungkin sama Pak Hasan yang kamu ngerasa kayak, Masya Allah Pak Hasan bijak banget sih gitu. setiap Pak Hasan ngisi apel bijak sih, Pak. Iya. Omongannya itu masuk ke logika kita gitu. Iya. Oh, Kalau dipikir lagi secara logika, oh ya emang benar gitu. iya. Seharusnya gitu. Lebih tenang gak sih Pak Hasan tuh ya? Ya, lebih tenang. Tenang gitu ya? Pembawaannya wibawaannya Iya, berwibawa. di bawah gitu. Iya. Nggak yang berapi-api gitu ya? Iya. Oke, terakhir deh. Sira, terakhir. Pastinya Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan dengan alasan yang sama atau punya alasan lain? Saya beda sih. Apa? Pak Hasan itu saya bukannya mau rate dari kepintaran seseorangnya ya. Pak Hasan itu dia benar-benar all rounder menurut saya. Dia maupun IPA bisa, IPS bisa. Kebetulan kemarin saya yang KIS itu saya pembimbingnya Pak Hasan. Walaupun Pak Hasan guru IPA, saya anak IPS. Saya waktu itu ngajuinnya ada terkait tentang mental. Dan Pak Hasan alhamdulillah membantu saya dengan sangat lancar. Dari situ saya yang benar-benar wah, Pak Hasan ini emang benar-benar guru yang Luar biasa ya? cerdas, benar-benar cerdas dan itu dipakai dengan benar. Gitu. Saya senangnya di situ. Dan Pak Hasan pasti ngomong kalau misalnya beliau mikir itu salah, beliau akan bilang kalau itu salah. Dan nggak akan bilang kalau itu tuh kayak nggak memuja-muja gitu loh, Pak. Iya. Nggak terlalu berlebihan juga gitu ya? Ibaratnya kayak nggak bilang sesuatu yang baik demi kayak nggak harus muji-muji gitu, kayak ya udah sesuai real aja. Ini tuh kayak gini seharusnya gitu. Realistis. Masya Allah. Realistis banget. Melihat ke depannya gimana kalau misalnya kita ngambil putusan itu, bagaimana anak-anak bakal bertindak, bagaimana kita bakal bereaksi gitu. Udah bijaksana emang bener-bener bijak banget. Iya. Saya bersyukur banget di masa SMA ini ketemu Pak Hasan. Sama Pak Hasan ya? Kalau kamu? Terakhir dari kamu? Terakhir. Ya? Iya, Pak Hasan. Pak Hasan ya? Iya. Alasan yang sama atau punya alasan sendiri? Tersendiri. Apa tuh? Soalnya menurut
Naila pribadi, Pak Hasan itu benar-benar seseorang yang bisa melihat seseorang gitu. Maksudnya kayak kalau bukan cuma kayak dari tampilan fisik dia luar aja gitu menurut saya. Bahkan dulu Pak Hasan itu yang jadi inspirasi saya sebelum buat tanda tangan buat KTP. Iya benar. Pak Hasan itu bisa baca tanda tangan gitu. Jadi kan sebelum itu jadi kan pas anak baru gitu kan, kita tuh lagi ngumpul-ngumpul gitu kan bareng Pak Hasan. Terus Naila tuh kayak, Pak coba Pak lihat tanda tangan Naila gitu kan. Emang no konteks aja waktu itu gitu. Cuman kata Pak Hasan, saya bisa baca tanda tangan gitu kan. Terus habis itu dibaca tanda tangannya gitu kan. Apa tuh hasilnya? Oh ini orangnya keras kepala. Ya kan ketahuan ya gitu kan. Ini kamu nggak boleh ya kayak gini. Terus intinya saya disuruh berubah. Kita jadi lebih baik lah gitu kan. Terus menurut saya benar-benar semua yang Pak Hasan omongin itu tentang saya, meskipun yang jeleknya juga, yang cakepnya juga gitu kan. Itu semuanya benar kayak, Masya Allah gitu. Padahal itu saya masih kelas 10, masih belum terlalu kenal-kenal banget gitu ya, belum terlalu akrab banget. Masya Allah gitu kayak. saya tanda tangannya ganti gara-gara Pak Hasan suruh. Oh iya. Dari pokoknya ke tanda tangan KTP saya itu yang waktu itu Pak Hasan itu, nih Sir kamu ganti. Hah kenapa Pak? Ini gini. Akhirnya Pak kalau ini gimana? Oh yaudah. Akhirnya tanda tangan itu yang saya tetapkan sampai sekarang. Oh iya. Emang hasil apa kamu waktu itu? Apanya? Pokoknya dibilang kamu tuh benar. Apalagi kalau misalnya garis titik gitu ya. Kamu tuh keras kepala ya. Kamu kalau maunya ini ya ini gitu. Kamu orangnya pasti kalang kabut pikirannya. Gini. Gitu. Terus kayak, lah Pak, Bapak tuh ada di mana? Bapak bisa gitu. Kayaknya bukan inspirasi tanda tangan kita doang deh. Alumni Kasipa juga sama. Iya, tanda tangannya terinspirasi dari Pak Hasan. Kamu juga baru dibacain tanda tangannya? Pernah. Kenapa? Nggak ada waktu pas ngobrol? Emang nggak ada. Nggak ada ya? Kita doang cewek. Sayang banget Terus ya. saya juga sering minjem buku-buku novel Pak Hasan. Oh iya? Dipinjem-pinjem. Kamu mau baca kan nih? Bapak punya Terelia. Ih Papa saya mau minjem satu. Oh iya boleh gitu. Oh baik banget ya, udah kayak sosok ayah banget ya. Kayak sosok ayah banget ya. Kalau kamu Bim terakhir Bim? Terakhir Pak Pendi sih pasti. Pak Pendi ya. Kenapa nih? Karena saya kan ketua OSIS gitu. Karena saya merasa dalam kepemimpinan saya, dalam kepemimpinan sebelumnya gitu, Pak Pendi ngebantu banyak juga sih dalam OSIS. Iya. Oh, masuk nih kita bicara soal OSIS nih. OSIS itu kan biasanya kan di setiap SMA itu kan satu angkatan ya. Iya. Ya kan di SMA. Nah, kalau di sini kan fakta menariknya adalah untuk angkatan terakhir itu di angkatan kalian ya. Angkatan setelah kalian ini angkatan terakhir nih, ntar tahun depan itu bakal dipisahkan OSISnya kan katanya kan kayak gitu kan rencananya. Gabung OSIS SMP dan SMA nih. Gimana Bim maintenance tim SMP? Yang jelas kalau dari segi umur tuh udah pasti pola pikir kan otomatis kan ya pasti berbeda gitu kan. Orientasinya berorganisasinya pun agak sulit, mungkin agak sulit untuk diarahkan atau bagaimana karena masih SMP mungkin. Gimana tuh Bim sebagai ketua OSIS sendiri? Kalau sulit pasti sulit, tapi kita juga harus bisa ngebedain, harus bisa ngerti ya namanya mereka masih kecil gitu. Jadi ya udah maklum lah kalau sekali 2 kali, kalau memang 3 kali baru memang harus diomongin gitu, lebih diomonginnya lagi gitu. Iya. Tapi sejauh ini aman-aman aja sih mereka. Wakil kamu kan SMP tuh? Iya. Gimana tuh Bim? Menyelaraskan pikiran tuh dengan orang yang berbeda umurnya. Beda 1 tahun aja kadang-kadang kita udah agak sulit ya. Biasanya ya ketika dalam organisasi ini bedanya udah lumayan jauh nih umurnya. Tapi alhamdulillah sih, wakil saya juga pemikirannya udah matang, open-minded, udah dewasa, udah bisa juga buat megang suatu organisasi ini. Masya Allah. Berarti kalau kalian berdua di OSIS sebagai apa kemarin? Kemarin bendahara. Bendahara kamu? Saya sekretaris. Oh oke, pemegang kunci-kunci inti lah ya intinya gitu kan. Nah bertiga dengan anggota yang mix lah ya, antara SMP dan SMA kayak gitu ya. Ada event tertentu nih kan yang kita jalanin kayak kemarin ada magnetik dan lain sebagainya. Kendala-kendalanya mungkin secara internal ada nggak sih kayak kalian tuh rembukan bertiga gitu, aduh ini susah banget sih gitu. Kendala pasti ada kendala kan? Pasti ada kan? Gimana tuh? Kendala paling
ini apa anggota-anggotanya sih kadang agak melenceng gitu. Akhirnya agak melenceng lah. Agak susah di ini ngaleyut ya kalau bahasa Sunda mah ya. Iya benar-benar. Ngaleyut gitu ya gitu Harus ya. ditegur lagi. Ya namanya juga umur lah ya, namanya juga umur kan perbedaan jauh gitu kan, ya nggak apa-apa juga. Oke, mungkin kita bicara dari segi yang terakhir kali ya, dari segi kakak kelas nih ya. Iya. Kalian sebagai kakak kelas melihat adik-adik kelas ke depannya gitu kan, ya gimana nanti kalian ke depan bakal, pesan-pesan apa yang bakal kalian sampaikan buat adik kelas kalian? Khususnya yang sekarang lagi kelas 11 nih kan yang akan jadi kelas 12 kayak gitu kan nantinya untuk SMA. Sok, siapa duluan nih? Sira. Mungkin dari Bimo. Ketua terakhir. Kalau dari aku, misalnya sih kalau mau apa kan kita sekolahnya boarding ya. Jangan selalu tergantung sama temen deh. Itu pelajaran saya dari SMP sih sebenarnya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Karena kalau misalnya kamu bergantung sama teman, bergantung sama lingkungan, juga kamu kapan bisa berdiri sendirinya. Tuh. Kalau misalnya terlalu bergantung sama teman, terus tiba-tiba si temannya kayak begini, kamu nggak suka, kamu sedih. Tuh. Sebenarnya itu bukan pengalaman saya sih. Banyak teman-teman saya mengalami itu, dan itu pun jadi pelajaran untuk saya. Untuk ya kamu kalau misalnya kamu mau gerak, ya udah gerak, gak usah ngikutin orang lain. Dan itu benar-benar saya pegang banget sampai sekarang, dan itu sempat dikasih sama ayah saya juga. Kamu jangan ikutin orang, kamu ya kamu gitu. Itu sih paling untuk adik-adik yang mau masuk. Oke, nice. Kalau dari kamu? Naila. Kalau dari Naila, pesannya buat adik-adik kelas 11, 10, terus berapa lagi? 8, 7 ya. Yeah. Terutama buat yang kelas 11 sih gitu kan, karena sebentar lagi mau kayak kita gitu ya, mau jadi mahasiswa. Banyak sholat. Ingat Allah aja. Bagus. Pokoknya ingat Allah aja itu. Yeah. Sebenarnya itu kunci utama gitu. Kalau mau ditanya, sebenarnya kita kelas 12 ngapain sih gitu kan? Kan nggak ada bedanya ya kita sama anak-anak luar gitu kan. Ya belajar mah belajar, cuman ada hal yang ngebedain di sini tuh ya pokoknya ingat aja Allah terus dalam setiap perkara gitu kan. Ini jadi kayak ini. Nggak apa-apa. Jadi ya. Aduh, ya pokoknya ingat Allah aja gitu kan. Terkadang nggak ada salahnya gitu kan buat oh ya juga jangan capek-capek gitu kan. Nggak ada salahnya buat kita tuh ngebiarin waktu buat diri kita sendiri gitu kan. Terus juga ya pokoknya ya yang paling penting nomor 1 jangan lupa minum air putih. Nasihat ibu banget ini ya. FYI, jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 Naila ini di sekolah selalu bawa air putih kemana-mana. Keren ya. Dia pergi dengan botol warna Tupperware hitam itu. Kebetulan kalau hari ini lagi gak dibawa aja. Iya, sedih gak dibawa. Iya. Jangan itulah gitu. Pokoknya jaga kesehatan gitu. Ingat Allah, jaga kesehatan udah itu. Insya Allah. Nah, saya terakhirnya main blowing sih. Minum air putih banyak. Anaknya brand ambassador Aqua banget. Jalur langit pokoknya ya guys. Iya, Bimo. Dari saya sih pesan ya buat adik-adik, nikmatin aja sih di CMS. Semua pahitnya, semua enaknya itu ya alur hidupnya di sini gitu. Iya. Kalau misalnya memang nggak enak, itu jalanin aja. Karena kalau kita nih, saya pribadi juga ada jalan maksudnya masuk ke sini, saya jadi ketua OSIS, keterima SNBP. Langkah pertama saya kelas 10, saya bukan dari orang baik, orang rajin. Saya kelas 10 jujur SP1, SP2 saya ngerasain lah. Tapi iya, saya punya prinsip alur hidup di sekolah SMA ini kurvanya harus naik terus kan. Jadi misalnya kalau kelas 10 kamu di bawah, nah kelas 11 kamu harus meningkat, kurangin nakalnya. Kelas 12 kamu harus sudah di atas gitu. Udah nggak usah nakal-nakal lagi, nggak usah main-main lagi. Jadi itu sih kurva yang harus, pesan yang harus kalian pegang juga gitu. Selalu lebih baik dari setiap harinya ya. Iya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Oke, kalian tuh bakal lulus loh nanti nih, bakal berpisah dan bakal masing-masing jauh loh ke Malaysia dan ke Bandung. Iya. Nah, kalau ke Bandung masih satu kampus ini ya. Iya. Ke Malaysia nih. Gimana nih? Apakah kalian akan tetap menjadi seorang sahabat nih setelah keluar? Pasti ya. Iya. Insya Allah, semoga kalian akan terus bertemu ya di kemudian hari, entah itu sebagai kolega, entah sebagai teman kayak gitu kan, atau dengan apapun nanti ya ke depannya kayak gitu kan.
harapan besar terakhir deh ya, kita bicara harapan besar dari diri kalian masing-masing atau mimpi besar yang akan kalian capai ke depannya. Iya. Ya, Bimo dulu deh. Pasti punya mimpi jadi pembisnis sukses ya Kang. Amin. Amin ya. Pasti bermanfaat buat orang-orang sekitar Amin. juga gitu. Amin, amin. Amin. Nela, Semoga cita-citanya terwujud gitu kan. apa tuh cita-citanya biar tahu, biar jadi doa bersama. Ya Allah, semoga Nela bisa jadi guru matematika. Amin. Ya, amin. Di CMS. Gitu. Iya, bisa jadi, boleh. Jadi kan di CMS gitu, melanjutkan gitu. First time-nya gitu kan. Dulu ibu di sini gitu. Iya, dulu ibu di sini loh, gitu. Di sini gini loh. Boleh tuh, nggak apa-apa. Bagus, ntar satu meja sama Papa Pendi sebelahan. Keren. Oh iya, dulu ini malah saya loh. Gitu. Ini kepala saya loh dulu ini. Bisa kayak gitu. Ini dulu kepala sekolah saya. Kalau Sirah? Aku jujur untuk lebih detailnya aku belum bisa merancang maunya apa. Cuman aku dari dulu pengen banget. Aku bener-bener yang antusias banget sama fashion ya, jujur. Sempet waktu itu aku pengen masuk S-Mod. Oh iya? Tapi aku mikirin lagi kalau misalnya aku langsung ngambil di sono, aku belum bisa banyak belajar hal lebih luas gitu loh. Sedangkan makanya aku ambil media. Karena media itu kan juga menyangkut tentang komunikasi pasti. Betul. Dan aku sempet kepikiran mau jadi fashion journalist. Wah, keren sih. Tuh. Karena seenggaknya kalau aku nggak bisa masuk ke dunia fashionnya, aku bisa menjadi jurnalis di sana gitu. Terlibat deh. Betul, sangat. Terlibat dalam dunia yang kamu sukai Ya, kayak gitu betul. kan. Karena memang yang saya pelajari juga di komunikasi itu kalau kata dosennya Mbayang ini, Mbayang ini karena kebetulan kita sekelas gitu kan, media itu ya Syir, adalah salah satu senjata pemusnah massal paling mematikan keempat. Betul. Gitu. Itu media tuh, itu bahayanya media. Jadi kelas komunikasi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosen kita deh. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Sirah, Bimo, terus Naila sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Semoga podcast ini bisa menginspirasi khususnya untuk teman-teman adik-adik kelas kita ya. Dan buat yang mau masuk buat jadi ternyata alumninya seperti ini kayak gitu kan. Jadi buat parameter juga buat orang tua. Terima kasih, semoga cita-cita kalian terwujud. Amin. Setelah kalian wisuda, kalian menempuh pendidikan yang lebih berat lagi ke depannya, jalannya dipermudah. Terus segala urusannya aku juga kalian dipermudah, diberi kesehatan yang paling penting nih, biar bisa melanjutkan semuanya dengan lancar kayak gitu kan. Tentunya diberikan kebahagiaan dalam prosesnya ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton podcast ini. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.